Hai guys, gue Esther Alexander dan sekarang gue udah bersama one of the members of salah satu komunitas anak Indonesia yang lagi happening banget ya. Gak terlalu sih. Ya di dunia pertrimuliaan gini. OmniWorld. Dan bisa lu jelasin siapa lu, apa itu OmniWorld, apakah itu boy band atau apa gitu mungkin? Gue Revian Olga, biasa dipanggil Olga. Olga. Revian. OmniWorld itu produksi sebuah kumpulan teman-teman yang suka film, bikin short movie bareng. Ya itu. OmniWorld. Bagi OmniWorld ya, arti OmniWorld ya, tapi kalau OmniWorld bagi gue sendiri ya, OmniWorld itu sahabat, kumpul satu, bikin sesuatu yang lebih beda aja dari yang lain gitu. Kayak orang kalau SMA lain tuh kayak bikin apa ya, ngeband, terus ya bagus sih ngeband, cuma kayak lebih mainstream gitu kalau kita bikin film. Oh, jadi breakthrough gitu ya, Breakthrough. beda dari yang lainnya gitu ya. Filosofi nama OmniWorld sendiri nih. Pada dasarnya OmniWorld pada saat itu nggak punya nama, terus apa nih namanya, terus pada saat itu kita, gua, Andi, Eka, semuanya, Nathan, Alex, Ziko, kita suka kerja gitu di ya apapun. Nah kerjanya tuh random gitu, fotografi, videografi, ngangkat beras, apapun. Ngangkat berat buat apa ya? Ya buat dapet duit kita. Jadi Mengalahkan segala cara ya pokoknya. apapun kita kerjain, jadi kayak mikir aja waktu itu omnivora, pemakan segala, terus OmniWorld mengerjakan segala. Wow, smart banget ya OmniWorld. Jadi pengerja segala gitu ya. Iya. Terus bagi lu OmniWorld lebih dari sebuah produksi film. Bagi lu apa? Bagi gue sendiri OmniWorld keluarga, terus teman curhat, terus ya punya Temen galau ya. teman galau, terus ya kayak lu kayak kalau dapat masalah lu nggak mungkin sendiri, dan OmniWorld itu yang kayak support lu terus. Apa aja nih yang udah OmniWorld kerjakan dari awal sampai akhir, apa aja yang kalian dapat? OmniWorld Bisa dari dijabarkan nih. dari What If 16-15, What If putih biru sebenarnya, cuma kita waktu itu buru-buru jadi nggak bikin posternya. What If putih biru 16-15, 3 Weeks, dan koma, tapi udah gue tutup koma, gue nggak mau lagi. Ya udahlah. Banyak kontroversi ya kayaknya di sebenarnya. OmniWorld ini ya. Sebenarnya Gesekan-gesekan internal. sebenarnya nggak eksternal. terlalu mikirin banget sih soal yang koma itu, cuma lebih ke apa ya, lebih ya udahlah, Tuhan yang tahu. kita kasih aja. Oke. Dan banyak Terus, pembelajaran di OmniWorld, banyak banget ya. banyak banget. Apa aja sih yang udah didapat nih? Prestasi apa aja yang udah didapat nih? Prestasi Film doang kan, apa aja nih? paling yang BMA itu ya, kita BMA What If menang 4, 16-15 menang 2, terus 3 Weeks menang 6 ya, 6. No. Tapi nggak dapat best movie, What If tetap dapat best movie. Oh. Oke. Momen paling berkesan saat syuting dalam sejarah syuting OmniWorld bagi lo? Menurut gue paling berkesan tetap What If ya, karena itu awal banget. Awal jadi kita kayak belum tahu apa-apa, terus ada lomba film, terus kita ikutan. Kita ngerjain pada saat itu cuma bener-bener 6 personil inti plus elu. Dan pada saat itu emang pada saat itu What If yang mau main Tobi, cuma Tobi tiba-tiba harus ke Jakarta dan gue bingung cari pemain laki-lakinya siapa, dan akhirnya gue sendiri yang main. Untung kita punya Esther, lu, jadi kita langsung ambil 1000 aja. cewek udah nolak gitu ya. berarti. Pada saat itu emang Sedih banget ya. pada saat awal-awal kita susah banget dapat pemain, tapi setelah itu kayak Kebanjiran pemain kayak gitu. orang pengen ikut, tapi tetap kita pilah-pilah kayak pemain 16-15 tetap kayaknya nih oke nih buat main film. Oh iya, emang itu hubungannya tuh sama lu ya. Semuanya tuh kalau pemain-pemain tuh sama lu. Ya kalau case lebih ke gua. Pemilihan Lu yang case aja. nyortir ya. Kecuali kalau 3 Weeks Andi, karena kalau di 3 Weeks gua nggak ikutan sama sekali pada saat itu. 15 juga 15 gua deket sama lu gitu ya kayaknya. Tobi dekat, Karina lumayan dekat. Profesional banget ya Revian Profesional. hari ini. Kelihatannya beda gitu. Oke, harapan apa sih ke depannya? Buat OmniWorld ya kan emang sih OmniWorld harus tutup dulu ini, cuma ke depan kita nggak ada yang tahu, kita tahu mau gabung lagi, mau pisah, tapi pasti gue udah sampein juga ke anak-anak kalau kita sekarang kejar dulu mimpi kita masing-masing. Gua di dunia public speaking, Nathan mungkin bisnis, Eka dunia hukum, Alek bisnis atau sastra Inggris lah, apapun. Andi di film, kita punya modal,
siapa tahu kita bisa kerjasama lagi, entah Reuni apapun. lagi ya, reuni lagi. Entah apapun, entah film, entah bikin usaha baru, tapi lebih ke Atau fusion mungkin bisa ya, bareng-bareng nanti. enggak. Ya kayak Langsung straight answer gitu. lebih ke bisnis sih kayaknya kalau kita kumpul lagi, kayak ke film. Bisnis ya. Iya, ke film. Oke. Oh ya, nih menurut lo nih, kan sekarang di Trimulya, lo kan kalian semua nih seangkatan. Terus sekolah nih, Trimulya ya. Menurut lo nih di sejarah perfilman terus kan dilihat, kalau dilihat-lihat tuh Trimulya lagi happening banget gitu dunia perfilman ini, nggak sih? Betul. Menurut lo bener nggak sih kalau pencetus perfilman di Trimulya ini adalah Omniwork? Bisa dibilang enggak, karena emang Omniwork pada saat itu yang booming ya, BMA, kita juara dan wah, semua di kelas ikutan bikin, terus guru-guru jadi dukung. Tapi sebenarnya gue sangat berterima kasih kepada Bapak Frankie, guru seni musik kita. Pada saat itu dia bikin sebuah tugas film. Dan Andi, orang yang pertama kali gue kenal Andi tuh udah mau bikin film. Tapi pada saat itu dia nggak nemu orang yang pas. Dia waktu itu udah sempat mau bikin film ke Cikole sama Jere sama Kiswara. Cuma nggak jadi filmnya, cuma bertiga pada saat itu. Gue lupa, akhirnya nggak jadi. Terus Andi nggak jadi bikin film lagi. Terus Pak Frankie bikin ngasih tugas film. Terus sekelompok sama Ponda dan teman-temannya itu bikin Revenge of Friend dan hasilnya wah banget. Padahal disuruhnya bikin film musikal tapi jadinya bunuh-bunuhan gitu, tapi Tetep lah, keren banget ya. mantep banget dan semua tercengang. Guru-guru tahu ada lomba, kita ikutan, BMA menang. Jadi sebenarnya pencetusnya gue bilang sih Pak Frankie. Pak Frankie, oke, jadi guru semua musik kalian ya. Masih ngomongin tentang dunia perfilman Trimulya. Kalian ini seangkatan dan kalian udah lulus ya, Trimulya sekarang mau kuliah. Menurut lo gimana sih dunia perfilman Trimulya habis ini? Apakah menurut lo generasi-generasi bawah ada yang, apakah lo melihat bibit-bibit unggul gitu di dunia perfilman buat generasi bawah di Trimulya ini? Gue ngeliat ada sih yang beberapa punya passion yang hampir mirip dengan kita, kayak ada Ray. Apakah mungkin akan lebih cemerlang ya dari Omniwork ya? Bisa, dan itu gue sangat mengharapkan itu karena emang motivasi kita itu ya membuat anak-anak lebih lagi dari kita. Hap Ray itu emang yang hebat juga di dunia film karena sebenarnya ada di kelas kita yang pernah ngalahin kita juga. Pada saat lomba di Semak 1 ngalahin 16-15. Sama-sama compete ya jadi. Iya kayak, ya dia hebat juga, cuma mungkin setelah Ray itu mungkin gue lihat habis, tapi gue rasa Habis sampai situ aja. Gue rasa Trimulya akan lebih kayak mengkoorganisir. Jadi kayak ada eskulnya, ya. lebih didukung, ada eskulnya, kamera ntar dibeliin. Gitu ya. Dan moga-moga aja ada, asal mandiri aja, nggak dibuatin. Oke, I know what that means. Oke, sekarang random question nih. Oke. Apa kesalahan terbesar lo dalam hidup lo? Dan apa yang lo pelajari dari sini? Kesalahan terbesar dalam hidup gue menghabiskan waktu. Kayak waktu, sebenarnya nggak menghabiskan waktu sih. Ya kayak gue waktu SMP kelas 1 gitu, gue kayak ya SMP tuh gue belajar full, ngejar nilai, dan gue nggak melakukan hal lain. Gue nggak peduli dengan dunia sekitar, gue lebih fokus ke pelajaran, dan itu menurut gue basi abis. Itu gue kan nyesal banget, dan untungnya di SMA nggak gitu. Jadi udah belajar ya bahwa harus melakukan sesuatu yang lebih berharga. Lu gimana? Kehilangan semua memori indah masa lalu atau nggak bisa punya memori indah di masa depan? Kehilangan memori. Kalau lu bisa punya super power nih, apapun itu, super power apa? Itu. Gue pengen ngubah dunia ini lebih damai, lebih tentram lagi. Nggak ada perang, nggak ada licik-licikan antar negara, nggak ada ambil-ambilan, nggak ada comot-comotan, nggak ada rasis. Oke, damaian dunia ya. Hal apa sih yang lo paling syukuri di hidup lu? Gue bisa duduk di sini karena perjuangan hidup gue bisa dibilang gak gampang. Gue 9 bulan di ICU dan itu luar biasa banget, berkat dari Tuhan. Ya itu dia. Kehidupan itu sendiri ya. Kalau lo tahu besok semua orang yang lo kenal nggak ada, siapa yang bakal lo visit hari ini? Satu orang atau bisa lebih? Satu orang aja. Nyokap. Kalau bisa dua orang, nyokap gue. Karena nyokap gue ya
ya nyokap itu yang melahirkan lo, yang dukung lo, yang support lo setiap saat. Film apa sih yang lo tonton berkali-kali lebih dari yang lainnya? Harry Potter, Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Yes. Jurassic Park yang sering paling banget. banyak lo tonton? Jurassic Park gue 1, 2, 3 nonton di bioskop. Itu film pertama yang gue tonton di bioskop. Star Wars sebenarnya. Cuma Jurassic Park gue nonton ngikutin banget di TV. Kalau ada gue tonton. Gue punya VCD-nya. Kalau DVD-nya masih yang ada. main bukannya yang jadi Bukan. dinosaurusnya, bukan. Gue jadi tai-nya gitu. Enggak. Gue suka banget Jurassic Park karena ya keren aja. Welcome to Jurassic Park. Kayak di situ tuh diajarkan manusia maksa banget pengen nyatuin sama dinosaurus sama manusia, padahal itu udah ditakdirkan sama Tuhan untuk pisah, tapi manusia maksa akhirnya jadi kacau. Jurassic Park jadi ya. Yes. Nah, dari question yang terakhir nih, kalau lo bisa pick satu orang nih selebriti yang bakal lo jadiin kakak, who would that be? Kakak bisa romantis gitu kan. Enggak, kakak aja deh. Mungkin lo bisa jadi mirip gitu kan mukanya sama dia gitu. Tapi gue lebih ke cewek kali, lebih kayak bisa peluk-peluk gitu. Oh ya boleh. Peluk-peluk gratis gitu kan. Zodis Channel. Siapa? Zodis Channel, Zoe apa? Zodis Channel. Oh iya, itu artis mana ya? Pemain 500 Days of Summer karena cantik abis. Iya, cantik abis ya, emang cute banget ya. Yes. Cute banget. Mungkin Revian ntar bisa jadi rada mirip-mirip dia gitu kan, cute ya, lumayan ya. Ya yang penting gue bisa gandeng-gandeng dia ke mall karena gue gak punya pacar dan gue bisa Sabu bangga. banget Revian tuh. Bisa bangga-banggain ke teman gue nih, dia sekarang tuh kakak gue, dan teman-teman gue kayak langsung terpana gitu menurut gue. Nah, sekarang quick questions. Okay. You have to answer it less than. Oke, sorry guys, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Maafkan kami. Oke, langsung aja nih ke quick questions, and you have to answer it less than 5 seconds. Oke, I'm ready. Yang pertama, yang subur atau smash boy band? Smash Boy Band. Nggak lulus kuliah atau nggak bisa bikin film lagi? Gak bisa bikin film lagi. Cewek seksi atau cewek cantik? Cewek cantik. Muse atau Sheila Seven? Muse. Film Indonesia atau Hollywood movies? Film Indonesia. Jadi aktor atau jadi director? Jadi actor. Marsha Timothy atau Sandy Aulia? Marsha Timothy. Cewek dokter atau cewek artis terkenal? Cewek dokter. Cewek dokter ya pasti. Oke, the last one. LDR atau cewek lo dokter tapi super sibuk? LDR. Oh, ternyata Revian bisa LDR juga ya. Oke, itu dia tadi quick questions-nya. Dan sekarang lo bisa memberikan sedikit quotes atau kata-kata nih buat anak-anak Indonesia yang ingin terus berkarya. Dan oh ya, pesan-pesan buat Omniwork ya tentunya. Kesan-kesan buat Omniwork, kesannya keren banget. Kita masa-masa 1 tahun banyak yang dilewatin, banyak prestasi, banyak apresiasi, tapi kita tetap harus humble. Pesannya buat semua teman-teman gue, terus berkarya dimanapun kita berada, apapun itu bentuknya, entah film, entah bisnis apapun, berkarya karena ya kayak lebih funky aja lo kalau berkarya. Ya itu aja pesannya buat teman-teman gue. Okay. Dan buat anak Indonesia yang pasti berkarya terus, sama jangan aneh-aneh lah, jangan suka drugs kayak gitu, kayak nggak ada tujuannya. Mantan ya? Enggak, gue nggak pernah drugs. Pokoknya berkarya terus buat bangsa lo, karena nggak ada yang bisa lo lakukan lagi selain lo berkarya buat tanah air lo sendiri, karena ini tanah kelahiran lo, ibu pertiwi lo. Wow. Ya, itu pesan buat anak Indonesia. Amazing. Oke, itu dia tadi nongkrong bareng Omniwork, dari situ main interview bareng Revian, anak Omniwork. Terus berkreativitas, terus berkarya, dan maju terus karya anak Indonesia.